2024 belum kenal tips dan trik ini. Rugi dong. Di tahun 2024, kebutuhan kita makin banyak dan perkembangan aplikasi juga makin keren-keren kan? Nah, di sini aku coba rangkumin 5 tips yang bakal bantu banget buat kamu yang lagi kerja, sekolah ataupun kuliah. Jadi, aku minta waktu kamu untuk siapin catatan kamu untuk perhatiin ya 5 hal ini yang ngebantu kamu dalam bekerja atau belajar. Yang pertama, manfaatkan aplikasi yang produktif. Sekarang ini ada banyak banget aplikasi yang bisa bantu kamu jadi lebih produktif. Misalnya, coba deh Todoist, aplikasi manajemen tugas yang bisa bikin list kegiatan harian, mingguan, atau bulananmu jadi lebih teratur. Dengan fitur reminder dan integrasi ke kalender, kamu nggak bakal lupa deadline penting lagi. Selain itu ada juga Evernote yang super handy buat catat segala macam hal. Di sini kamu bisa nyimpan artikel, gambar, bahkan bikin checklist sesuai kebutuhanmu. Cocok banget buat yang suka planning atau nyimpan ide-ide kreatif secara struktur dan gampang diakses. Dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi kayak gini, aktivitasmu bisa lebih efisien dan terorganisir dengan baik. Jadi, yuk manfaatin teknologi biar kita bisa lebih produktif dan nggak ketinggalan apapun. Yang kedua, tips merawat baterai gadget kamu. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba baterai smartphone habis pas lagi genting? Nah, ini dia beberapa tips simple buat hemat baterai. Yang pertama, matiin WiFi, Bluetooth, dan GPS kalau nggak dipakai. Fitur-fitur ini bisa banget nguras baterai kalau dibiarkan aktif terus. Yang kedua, kurangi terang layar. Layar yang terlalu terang juga bisa cepet banget nguras baterai. Atur kecerahan layar sesuai kebutuhan aja biar hemat daya. Yang terakhir, nonaktifin notifikasi yang nggak penting. Notifikasi dari aplikasi yang jarang dipakai bisa bikin baterai cepat habis. Dengan ngurangin notifikasi yang nggak perlu, kamu bisa hemat daya baterai lebih lama. Nah, dengan tips-tips simpel ini, semoga baterai smartphone kamu bisa lebih tahan lama, terutama di saat-saat genting. Yang ketiga, keamanan data privasi. Di era digital kayak sekarang, menjaga keamanan data pribadi itu penting banget ya. Kadang kita bisa kehilangan data penting atau bahkan akses ke akun kita karena serangan hacker atau pencurian data. Nah, berikut beberapa tips sederhana buat melindungi keamanan data kamu. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Jangan pakai kata sandi yang terlalu umum, seperti admin tagar 1234. Sebaiknya gunakan kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus buat bikin kata sandi yang lebih sulit ditebak. Kedua, aktifin fitur verifikasi 2 langkah untuk akun-akun penting kayak email dan media sosial. Fitur ini nambahin lapisan keamanan ekstra dengan minta verifikasi tambahan selain kata sandi. Terakhir, pastikan untuk selalu update aplikasi dan perangkat secara rutin. Perangkat lunak yang terbaru seringkali punya perbaikan keamanan terbaru juga. Jadi, jangan lewatkan buat update secara berkala. Dengan menerapkan tips-tips ini, semoga data pribadi kamu lebih aman dan terlindung dari ancaman di dunia digital yang semakin kompleks ini. Yang keempat, tips membatasi sosial media.
Media sosial memang jadi bagian penting dari kehidupan digital kita sekarang. Tapi penggunaannya yang nggak terkendali bisa bikin stres atau ganggu aktivitas kita. Nah, biar lebih efektif, ini dia beberapa tips yang bisa kamu terapkan. Pertama, buat jadwal waktu khusus untuk media sosial. Tentuin kapan waktu yang pas buat cek dan balas pesan atau komentar tanpa gangguin kegiatan utama kamu. Yang kedua, kalau ada akun atau konten yang mengganggu atau nggak sesuai dengan nilai-nilai kamu, jangan ragu buat blokir atau atur notifikasi supaya nggak terus-terus ganggu. Selain itu, bijaklah dalam membagikan informasi pribadi. Sebelum share info atau foto, pikirkan dulu siapa saja yang bisa akses dan apa konsekuensinya. Jaga privasi kamu dengan baik. Dengan menerapkan tips-tips simpel ini, semoga pengalaman kamu di media sosial jadi lebih nyaman dan terkontrol. Ingat, kontrol penggunaan media sosial itu penting buat menjaga keseimbangan hidup digital dan nyata kamu. Kelima, teknologi dalam belanja online. Belanja online memang makin populer di era digital ini. Biar belanja kamu lebih nyaman dan aman, ada beberapa tips simpel yang bisa kamu coba. Pertama, pilih metode pembayaran yang aman seperti PayPal atau kartu kredit dengan proteksi pembayaran. Metode ini bisa jadi lapisan perlindungan tambahan buat transaksi online kamu. Kedua, sebelum beli, pastikan cek reputasi penjual dan ulasan dari pembeli sebelumnya. Platform belanja yang terpercaya juga penting buat dipertimbangkan biar kamu lebih yakin dalam bertransaksi. Selain itu, manfaatin kode promo dan diskon yang sering ada di platform belanja online. Dengan promo-promo ini, kamu bisa hemat lebih banyak lagi dalam belanja online. Dengan menerapkan tips-tips di atas, semoga belanja online kamu jadi lebih lancar dan terhindar dari masalah. Ingat untuk selalu waspada dan teliti sebelum melakukan transaksi online. Happy shopping! Nah, itu tadi beberapa tips dan trik tentang penggunaan teknologi sehari-hari yang bisa kamu terapkan untuk bikin hidup lebih efisien dan menyenangkan. Misalnya, kamu bisa mulai dengan mengatur jadwal penggunaan smartphone atau laptop biar lebih terkontrol dan gak terlalu banyak habisin waktu di dunia digital. Selain itu, manfaatin aplikasi-aplikasi produktivitas kayak pengingat dan organizer bisa bantu kamu nyelesain tugas-tugas dengan lebih teratur. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!